Saat kakakku berusia 10 tahun, dia diseret ke ladang sorghum oleh sekelompok preman. Tapi ibuku tidak sedih, malah sedikit senang, hanya karena kakakku lahir dengan tanda lahir seukuran telapak tangan di wajahnya. Ibuku bilang, dengan penampilannya seperti itu, ada yang mau menyentuhnya saja sudah cukup bagus. Setelah dinodai, kakakku memohon pada ibuku untuk membelanya, tapi ibuku berkata wanita yang kehilangan kesuciannya tidak pantas hidup. Setelah mengatakan itu, ibuku mendorong kakakku ke tanah dengan jijik. Kakakku menatap ibuku dengan mata terbelalak tak percaya. Jelas dia tidak menyangka kehormatannya begitu tidak berharga di mata ibuku. Saat kakakku putus asa, ibuku tiba-tiba berubah pikiran. Hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Kau sudah ternoda, tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Jangan kotori rumahku. Aku menyaksikan cahaya di mata kakakku padam. Dia berbaring di kaki ibuku dan berkata dia tidak ingin mati. Bahkan jika harus hidup seperti anjing, dia tetap ingin hidup. Ibuku tertawa sinis, tanpa belas kasihan. Dia berbalik, mencari seutas tali merah, dan mencekik kakakku sampai mati. Setelah kakakku meninggal, ibuku duduk di lantai untuk beristirahat sejenak. Lalu dia menyuruhku untuk membantunya menguburkan kakakku. Saat ibuku lengah, aku diam-diam mengiris jariku, dan meneteskan darahku ke tanda lahir kakakku. 3 hari setelah kakakku meninggal, datang seorang wanita yang sangat cantik ke desa kami. Katanya dia mahasiswi dari kota yang sedang melakukan penelitian lapangan. Wanita itu berhenti di depan rumah kami, dan memberikan segepok uang kepada ibuku sambil berkata, "Bibi, maaf mengganggu, tapi aku merasa dekat denganmu sejak pertama melihatmu. Ambillah uang ini, bolehkah aku menyewa kamar kecil di sini?" Ibuku menyipitkan mata, mengamati wanita itu dari atas ke bawah, dan melirik para pria yang meneteskan air liur di belakang wanita itu. Dia menerima uang dari wanita itu, dan mengusap tangan wanita itu sambil berkata, tentu saja, tinggallah di sini dengan nyaman." Malam harinya, saat wanita itu sedang keramas, aku diam-diam mengendap-endap di belakangnya, dan berkata, "Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Pergilah jika kau bisa." Wanita itu menoleh dan tersenyum padaku, mengatakan namanya Si. Dia bilang dia suka tempat ini. Aku mengerutkan kening, berniat untuk menasihatinya lagi. Tapi Si memotongku, "Apapun alasanmu, aku tidak akan pergi. Aku datang ke sini karena tujuanku sendiri. Kau tidak perlu khawatir." Aku membuka mulutku, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Keesokan paginya, ibuku dengan ramah berpesan pada Si untuk tidak pergi terlalu jauh. Lalu dia keluar rumah. Aku tahu ibuku pergi untuk membicarakan harga. Setelah memastikan ibuku sudah pergi jauh, aku menatap Si dan berkata dengan sangat serius, "Aku akan menasihatimu untuk terakhir kalinya. Kau bisa keluar dari desa melalui kuburan massal di belakang gunung." Si hanya tersenyum dan tetap mengabaikanku. Melihat itu, aku menutup mata dan tidak berkata apa-apa lagi. Nasihat baik sulit diterima oleh orang yang ditakdirkan untuk mati. Aku sudah melakukan yang terbaik. Menjelang malam, ibuku baru datang. Di belakang ibuku, sekelompok pria menatap Si sambil meneteskan air liur. Sebelum Si sempat berbicara, dia diseret masuk ke dalam rumah. Suara-suara dari dalam terlalu mengerikan. Aku menutup telinga, tidak ingin mendengarnya lagi. Melihat reaksiku, ibuku menendangku ke tanah. "Kau masih merasa kasihan padanya? Kau pikir gadis kota mau sama kamu?" Aku menggigit bibirku, tak berani bicara. Ibuku menginjak wajahku dan menyuruhku memasak. Aku bangkit dan berjalan terlatih-tatih. Orang-orang itu baru pergi dari rumahku tengah malam. Saat mereka pergi, ibuku sudah tertidur. Aku menyimpan makanan untuk Sitian. Saat ku berikan padanya, wajah Sitian tak menunjukkan kesedihan sedikitpun. Dia hanya menatapku dan tersenyum sinis. Keesokan harinya, Sitian bilang pada ibuku kalau dia sudah ikhlas. Lagi pula, dalam kondisinya saat ini, dia juga tidak bisa kabur. Dia bersedia tinggal di sini untuk menghasilkan uang bagi ibuku. Tapi ibuku harus memperlakukannya dengan baik. Ibuku langsung setuju mendengarnya. Lebih baik ikhlas daripada terus-menerus meratapi nasib. Sitian cantik, dan dia memiliki aura yang elegan. Jadi, para pria di desa kami tergila-gila padanya. Mereka selalu mencari kesempatan untuk datang ke rumahku. Ibuku menghitung uang setiap hari. Dengan gembira, dia berpesan agar aku melayani Sitian dengan baik. Dia bilang, setelah Sitian menua, dia akan memberikannya padaku sebagai istri. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, tak berani bicara. Sitian jarang keluar rumah. Aku harus mengantarkan makanannya 3 kali sehari ke kamarnya. Setiap kali aku mengantarkan makanan, aku melihat gumpalan-gumpalan rambut, dan bau busuk yang menyengat. Tapi sepertinya hanya aku yang bisa mencium bau busuk ini. Sebulan kemudian, semua wanita yang sudah menikah di desa kami hamil. Para pria itu semakin sering datang ke rumahku. Setiap kali datang, mereka selalu mengeluh bahwa istri mereka hanya ingin makan setelah hamil. Hampir sepanjang hari mereka makan, perut mereka membesar. Aku merasa ada yang tidak beres. Sore harinya, saat ibuku pergi bermain kartu, aku lari ke bukit belakang. 2 tahun lalu, seorang biksu pengembara datang ke bukit belakang. Biksu itu bilang ingin bermeditasi di tempat yang jauh dari keramaian. Saat aku senggang, aku suka diam-diam pergi menemui biksu itu. Takdirku malang, biksu itu satu-satunya orang yang mau berbicara denganku. Saat aku sampai di bukit,
biksu itu melambaikan tangannya dari kejauhan. Tersenyum ramah dan penuh kasih sayang. Aku berlari kecil ke arah biksu itu. Wajah biksu itu tiba-tiba berubah. Aku baru saja akan berbicara, tapi biksu itu memberi isyarat agar aku diam. Lalu dia memutar tasbih di tangannya di atas kepalaku. 2 kali sebelum menghela nafas lega, biksu itu menyeka keringat di wajahnya dan bertanya, "Nak, ada apa denganmu? Kenapa tubuhmu penuh dengan aura jahat?" Kata-kata biksu itu membuatku merinding. Apakah Sitian benar-benar tidak normal? Dengan wajah pucat, aku menceritakan semua tentang Sitian kepada biksu itu. Setelah mendengarkan, wajah biksu itu menjadi sangat muram. Aku bertanya dengan gemetar, "Bante, apakah Sitian hantu?" Biksu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa bukan hantu, tapi mayat hidup. Mayat hidup adalah orang yang sudah mati, tapi tubuhnya masih hidup." Aku terdiam mendengarnya. Setelah beberapa lama, biksu itu bertanya padaku, "Apakah kau datang untuk memintaku menyingkirkan mayat hidup itu?" Aku ragu sejenak, lalu aku menggelengkan kepalaku dengan tegas. "Tidak, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri." Biksu itu menghela nafas dan berkata, "Dunia ini penuh dengan segala sesuatu ada sebabnya. Orang-orang di desamu menabur benih jahat, pasti menuai buah pahit. Tapi aku tahu hatimu murni, pasti tidak akan melakukan hal yang tidak pantas." Biksu itu berkata sambil memberiku 2 jimat kertas. Biksu itu menatapku dan berkata, "2 jimat kertas ini, 1 tempelkan di atas pintu rumahmu, 1 lagi bawa selalu bersamamu. Maka makhluk itu tidak akan bisa menyentuhmu. Ingat, jangan sampai terpisah darimu." Saat aku kembali, Sitian sedang bersandar di kusen pintu. Dia tampak lebih cantik, kulitnya putih mulus bagai kristal. Jauh lebih cantik daripada saat pertama kali aku melihatnya. Mengetahui dia hantu, hatiku terasa dingin. Aku tidak berani menatapnya. Sitian tidak peduli apa yang kupikirkan. Dia berjalan cepat ke arahku, tapi tiba-tiba berhenti 2 langkah dariku. Sitian mengerutkan kening, menatapku dengan ekspresi tidak senang. "Apa yang kau bawa?" Aku meraba jimat kuning dari biksu di sakuku. Hatiku sedikit lebih tenang. Aku diam saja. Sitian ingin bertanya lagi, tapi saat itu ibuku pulang. Sitian berkata dengan suara yang hanya bisa ku dengar, "Jangan percaya siapapun. Aku tidak akan menyakitimu. Semua orang di sini pantas mati. Tapi aku ingin kau hidup." Kata-kata Sitian membuatku tertegun. Saat aku masih bingung, ibuku sudah berjalan ke arahku dan menendangku ke tanah. "Saat aku tidak di rumah, kau tidak bisa diam. Dasar anak tidak tahu diri." Aku meringkuk, membiarkan ibuku memukulku. Setelah ibuku lelah memukul, aku bangkit dan kembali ke kamarku. Keesokan harinya aku terbangun oleh keributan. Begitu keluar, aku mendengar ada sesuatu yang terjadi. Katanya, istri Cao Dazuang telah memakan babi. Lalu Cao Dazuang membunuh istrinya. Aku terkejut dan bertanya, bukankah istri Cao Dazuang sedang hamil? Hanya karena makan sepotong daging babi, Cao Dazuang tidak mungkin membunuh istrinya, kan? Pria itu berkata dengan ngeri. Istri Cao Dazuang sedang hamil. Sekarang dia adalah jantung hati seluruh keluarga. Jika dia makan daging babi biasa, walaupun dia makan semuanya, Cao Dazuang pasti tidak akan marah. Tapi istrinya makan babi hidup. Bayangkan saja, istrinya menyelinap ke kandang babi di malam hari saat dia tidur, menangkap anak babi yang baru berumur sebulan dan memakannya hidup-hidup. Sangat mengerikan, aku merinding mendengarnya. Tubuhku gemetar tak terkendali. Istri Cao Dazuang adalah orang yang cukup normal dan cerdas sebelum hamil. Tapi setelah hamil, dia menjadi seperti ini. Mungkinkah ada yang salah dengan kandungannya? Paman Kishu di sampingku semakin mengerutkan kening. Akhirnya dia bertanya sambil berdeham. "Akhir-akhir ini, bukankah banyak wanita hamil di desa? Dan semuanya sangat rakus?" Kata-kata Paman Kishu seperti bom yang dijatuhkan ke danau yang tenang. Semua orang panik. Paman ketujuh berkata dengan wajah muram, "Masalah ini tidak sederhana. Sepertinya desa ini kemasukan roh jahat." Sambil berkata, matanya melirik ke arah rumahku. "Aku akan pergi ke kota untuk mencari seorang paranormal. Kalian tetaplah bersama. Jangan berpencar sampai aku kembali." Setelah berkata demikian, kakek tua ketujuh pergi. Hanya menyisakan sekelompok orang yang saling menatap dengan ketakutan. Aku memanfaatkan kesempatan saat tidak ada yang memperhatikan dan langsung berlari pulang. Saat aku sampai di rumah, Sitian sedang menyisir rambutnya. Potongan-potongan besar kulit kepalanya rontok bersama rambutnya. Wajahnya juga dipenuhi bercak-bercak hitam. Aku menahan rasa takutku, dan berkata kepada Sitian dengan gemetar, "Cepatlah lari. Mereka sudah mulai mencurigaimu." Kakek tua ketujuh pergi ke kota untuk mencari paranormal. "Kalau kau tidak lari sekarang, akan terlambat." Mendengar itu, Sitian meletakkan sisirnya. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padaku. Saat Sitian tersenyum, kulit wajahnya mengelupas berkeping-keping, membuatku mual. Sitian berkata, "Aku tidak mungkin pergi. Aku sudah bilang tujuanku belum tercapai. Bagaimana mungkin aku pergi?" Aku berkata dengan cemas. "Paranormal itu akan segera datang. Saat itu tiba, kau akan mati. Bagaimana kau bisa mencapai tujuanmu jika kau benar-benar mati?" Sitian masih tersenyum. Siapa bilang kematian bukan sebuah awal? Paranormal itu datang saat senja. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia menyuruh kami memanggilnya Paman Mo. Setelah Paman Mo tiba, dia melihat sekeliling ke arah para wanita hamil di desa. Wajahnya langsung berubah.
Sangat muram, janin mayat, semuanya janin mayat. Seseorang di kerumunan bertanya dengan tergagap. Tuan, apa itu janin mayat? Paman Mo menghela nafas dan berkata, cacing mayat masuk ke dalam perut. Diberi makan oleh dendam, lama-kelamaan akan menyerang balik inangnya. Mendengar kata menyerang balik inangnya, beberapa orang di kerumunan langsung panik. Paman Mo, apakah istriku akan mati jika diserang balik? Bisakah kau melakukan sesuatu? Menikahi seorang istri membutuhkan banyak uang. Di tengah kerumunan, semua orang ribut membicarakan. Mereka memperdebatkan berapa banyak uang yang dihabiskan Yan Shan untuk menikah, dan berkata bahwa istrinya tidak boleh dibiarkan mati. Dahi Paman Mo semakin berkerut. Akhirnya, dia berteriak dengan suara lantang. Cukup, ada cara untuk menyembuhkannya. Kerumunan yang berisik akhirnya menjadi tenang. Paman Mo melanjutkan, selama kita membakar induk serangga Hudu, yaitu tubuh hidup itu, maka masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Kalian jangan panik. Setelah selesai bicara, Paman Mo tidak meminta petunjuk jalan. Dia langsung berjalan menuju rumahku. Saat itu, Si Tian sedang bersandar di pintu rumahku, menyisir rambut. Berbeda dengan penampilannya yang membusuk saat kulihat sore tadi. Sekarang dia terlihat begitu cantik, bisa dibilang sempurna. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Si Tian adalah tubuh Hudu, tetapi para pria yang ikut tetap tak bisa menahan diri, meneteskan air liur ke arahnya. Paman keempat berdehem. Semua orang tersadar. Paman keempat mengerutkan keningnya sambil menatap Si Tian dan berkata, kau sudah menjadi hantu. Mengapa kau masih di sini mengganggu manusia? Melakukan hal-hal yang keji seperti ini? Si Tian tersenyum lembut dan berkata, bicara jangan sembarangan. Aku belum tentu mengganggu manusia, apalagi melakukan hal keji. Aku tidak melakukannya sama sekali. Tapi orang-orang di belakangmu belum tentu. Paman keempat mendengus dingin dan berkata dengan marah, kau masih berani mengelak. Jika kau tidak melakukan hal keji, mengapa wanita-wanita di desa ini mengandung janin hantu? Begitu Paman keempat selesai berbicara, Si Tian langsung tertawa terbahak-bahak. Karena kau tahu mereka mengandung janin hantu, bukankah kau juga tahu bagaimana mereka bisa mengandung janin hantu? Menurutmu, apakah aku bisa memaksa mereka melakukan hal seperti itu? Setelah Si Tian selesai berbicara, wajah Paman keempat langsung berubah. Paman keempat menggertakkan giginya dan berkata, intinya, kau sudah mati, tapi tetap tinggal di dunia manusia adalah kesalahanmu. Si Tian masih tersenyum sopan dan berkata, Anda sungguh adil dan bijaksana. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak akan melawan. Paman keempat menatap Si Tian dengan ragu. Jelas tidak percaya dengan kata-katanya. Tapi ketika Paman keempat menyuruh orang untuk mengikat Si Tian tidak melawan sama sekali. Paman keempat menyiapkan banyak kayu persik. Paman ketiga berkata kayu persik bisa mengusir roh jahat. Membakar Si Tian dengan kayu persik adalah cara yang paling tepat. Wajah Si Tian hanya menunjukkan senyuman, tanpa emosi lain. Seolah-olah dia bukan akan mati, melainkan akan menghadiri sebuah perayaan besar. Ketika api dinyalakan, Si Tian tertawa lebih lepas. Aku menyaksikan Si Tian terbakar menjadi abu. Aku merasa ada yang tidak beres. Jika Si Tian mati begitu saja, apa sebenarnya rencananya? Dan apa tujuannya yang sebenarnya? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Paman keempat melihat Si Tian telah terbakar menjadi abu, dan menghela nafas lega. Kemudian, Paman keempat menyuruh orang-orang yang istrinya sedang hamil, untuk masing-masing membawa segenggam abu Si Tian pulang, dan mencampurnya dengan air untuk diminum. Dalam 3 hari, janin hantu akan keluar. Paman keempat baru saja menyelesaikan masalah Si Tian dan wibawanya sangat tinggi. Semua orang segera berebut untuk mengambil abu. Tadinya kami pikir masalah Si Tian sudah selesai. Tetapi keesokan harinya, perut para wanita hamil di desa kami semakin membesar. Dan mereka makan lebih banyak. Kakek ketujuh pingsan. Dia mengambil tongkatnya dan akan pergi menemui paman keempat lagi. Tetapi sebelum dia pergi, datang kabar bahwa paman keempat telah mati. Dia mati dalam perjalanan pulang tadi malam. Kematiannya sangat mengenaskan. Kulitnya dikuliti dan ototnya dicabik-cabik. Dia mati kesakitan. Seketika, orang-orang menjadi gaduh dan panik. Kakek ketujuh, bagaimana ini? Setelah membunuh istri kami, pasti dia akan membunuh kami juga. Kakek ketujuh memukulkan tongkatnya ke tanah 2 kali. Kerumunan pun menjadi tenang. Ini belum kiamat. Kalian masih ingat orang yang datang ke desa kita beberapa tahun yang lalu? Biksu yang bertapa di gunung itu? Kurasa biksu itu punya sedikit kemampuan. Mencarinya mungkin bisa menyelamatkan kita. Mendengar itu, hatiku mencelos. Mereka mau mencari biksu itu. Paman 7, kataku ragu-ragu. Bukankah para biksu biasanya tidak ikut campur urusan duniawi? Paman 7 menyipitkan mata dan berkata dengan suara rendah, dia harus ikut campur. Jika tidak, dia akan mati bersama kita. Sepertinya Paman 7 akan memaksa biksu itu. Aku menutup mata tanpa daya. Paman 7 membawa kami semua naik ke gunung. Awalnya, biksu itu tidak mau. Tapi melihat Paman 7 datang dengan banyak orang, meskipun enggan, dia terpaksa setuju. Setelah biksu itu turun gunung, dia melihat sekeliling pada para wanita hamil yang diikat di desa, dan mengerutkan kening. Benar, ini Hutai. Tapi kenapa minum air ketuban ibunya tidak berhasil? Aneh. Begitu selesai bicara, biksu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kecuali, 1 tubuh 2 jiwa. Belakangan ini, apakah ada gadis muda yang baru meninggal di desa ini? Gadis muda yang baru meninggal?
Hatiku berdebar kencang. Paman Tujuh berpikir sejenak, lalu berkata, memang ada. Bukankah putri sulung keluarga Cuilan meninggal beberapa hari yang lalu? Cuilan adalah nama ibuku. Biksu itu buru-buru bertanya, apakah gadis itu punya tanda lahir di wajahnya? Ada, tentu saja ada. Sepetak besar hitam. Menjijikkan untuk dilihat. Ibuku menyela dengan wajah jijik. Biksu itu menepuk pahanya. Kalau begitu, benar dia. Satu tubuh, dua jiwa. Apa maksud biksu itu? Si Tian adalah kakakku, tapi bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak mirip kakakku. Biksu itu menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menyuruh ibuku membawanya ke tempat kakakku dibuang. Ibuku tidak mau dan menggerutu. Aku sudah melihat benda itu sejak kecil. Aku tahu persis seperti apa rupanya. Untuk apa melihatnya? Menjijikkan. Melihat ibuku enggan. Biksu itu mengerutkan kening dan membentak. Kau mau mati? Kau mau semua orang mati bersamamu? Ibuku selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Melihat biksu itu benar-benar marah. Dia tidak berani menunda lagi. Dia membawa semua orang menuju pemakaman umum. Saat itu, tubuh Hutai kakakku masih utuh. Tergeletak di tempat ibuku membuangnya. Tidak bergerak sama sekali. Ibuku langsung bersemangat dan menggerutu. Bukankah Hutai si anak sial itu ada di sini? Bagaimana mungkin orang lain? Tapi ketika dia mendekati kakakku, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Dilihat dari dekat, di tengah musim panas, tubuh Hutai kakakku tidak hanya tidak membusuk, tapi juga berwarna merah muda dan semakin cantik. Yang paling aneh adalah tanda lahir di wajah kakakku. Sudah hilang. Ibuku berteriak ketakutan. Ada apa ini? Mengapa dia berubah wajahnya? Kemana tanda lahir di wajahnya? Seorang biksu berjongkok dan melihat kakakku. Dia menghela napas dan berkata, satu jiwanya telah sirna. Tak heran air tulang hudu tidak berfungsi. Bahkan justru membuat keadaannya semakin parah. Ternyata orang yang mengandung janin hudu meminum arwah yin. Dia sengaja membuat kalian meminumnya. Tujuannya adalah mempercepat katalisasi janin hudu. Ternyata si Tian benar-benar kakakku. Pantas saja dia berkata takkan menyakitiku. Tapi apa maksudnya dengan, tidak semua orang bisa dipercaya. Segera setelah itu, biksu membagikan jimat kuning kepada semua orang. Setelah pulang, tempelkan jimat ini di kepala istri kalian. Itu akan sementara menekan janin yin di tubuh mereka. Besok siang tepat saat matahari terik, aku akan menyegel tubuh hudu ini dengan tongkat kayu persik, dan semuanya akan beres. Mendengar bahwa besok siang semuanya akan selesai, semua orang akhirnya menghela napas lega dan berterima kasih berkali-kali pada biksu itu. Sikap mereka pagi ini dan sekarang benar-benar berbeda. Hatiku menjadi dingin. Memang benar, dunia ini ramai, karena kepentingan berkumpul dan kepentingan pula yang memisahkan. Setelah kerumunan bubar, aku berjalan mendekati biksu dan menatapnya. Biksu, apakah si Tian benar-benar kakakku? Biksu itu mengangguk. Kenapa setelah meninggal, kakakku bisa jadi begitu kuat, bahkan bisa menyakiti seluruh desa? Biksu itu menghela napas. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kakakmu sejak awal sudah ditakdirkan memiliki dua jiwa dalam satu tubuh. Sebuah pertanda buruk. Namun, mereka tetap memaksakan pernikahan Yin Yang dengan kakakmu. Itu membuat kekuatannya semakin besar. Aku memandang biksu itu dengan penuh pemikiran. Jadi, maksudmu karena ada banyak pria yang mendatangi rumahku, kekuatan kakakku menjadi begitu hebat? Biksu itu mengatupkan tangannya dan mengangguk. Hubungan Yin Yang adalah fondasi dari keseimbangan alam. Menjelang senja, aku menyiapkan sup penenang untuk ibuku. Setelah meminumnya, ibu tidur lebih awal. Aku membongkar lemari dan menemukan pakaian paling indah milik ibu. Lalu aku keluar rumah saat orang-orang sedang ramai. Di jalan, seseorang bertanya aku hendak kemana. Aku dengan jujur menjawab, aku ingin mengganti pakaian kakakku, agar besok dia bisa pergi dengan bersih dan rapi. Banyak orang yang hanya ingin melihat keributan mengikuti aku. Ketika sampai di kuburan umum, aku sudah dikelilingi puluhan pria. Mereka punya pikiran masing-masing, meskipun sudah melihat kakakku tadi pagi. Namun saat melihat lagi, keindahannya benar-benar mempesona. Aku memperhatikan pria-pria itu. Matanya menatap kakakku. Mata mereka berkilat hijau, hampir meneteskan air liur. Namun karena kakakku sudah meninggal, tak seorang pun berani maju. Sepertinya butuh sedikit dorongan. Aku menatap mereka dan berkata dengan lembut, kakak-kakak sekalian, bisakah kalian membantuku mengganti pakaian kakakku?